Halo teman-teman, kembali lagi ketemu di channel YouTube kesayangan Anda, yaitu NFC Forex TV with Fadli dan with Teguh. Oke, teman-teman, channelnya kita dibajak ya. Tapi nggak pakai with dulu ada. Dan kita berada di Bali. Tapi teman-teman lihat dong vibes-nya ya kan. Ini ada nggak tahu nih dapat nggak nih ya selancarnya ya kan. Ada pohon. Ya kita di bawah pohon teman-teman ada. Ya hutan-hutannya ini. Ada Bali-Balinya lah. Ini juga nih kalau diambil nih bisa buat kipas ini nih. Dayang gede banget nih. Pohon dalam ruko. Ada pohon dalam ruko ya kan. Ada apa? Kain yang putih hitam itu kan kain catur itu. Kain apa sebutannya? Yang kayak caturnya bener. Itu ini, di semua tiangnya ada, di pohon-pohon gitu ada ya. Jadi ini rasa Bali teman-teman ya. Padahal kita tidak di bumi. Kita di planet Bekasi ya Mas. Kita ada, bahkan kita punya kedubesnya nih Mas tadi. Ada kedutaan besar Bekasi. Di video kemarin teman-teman. Tonton video kita tuh ada tuh. Kita 2 video syuting di sana itu. Jika Anda penasaran terhadap kedubesnya, nah nonton itu. Betul. Jangan materi. Jangan penting sekali. Apa sih? Oke. Itu kedutaan besar Bekasi ya, bukan galaksi ya. Kedutaan besar Bekasi kan, gitu ya. Iya. Bukan galaksi. Bukan. Kedutaan besar Bekasi berada di galaksi. Jadi memang di luar bumi. Di luar bumi. Kalau Kedutaan Besar Republik Indonesia itu kan di luar negeri, betul. Ya kan? Orang kita Indonesia. Yes, kalau Kedutaan Besar Bekasi berarti kita orang Bekasi lagi ke luar bumi. Orang di gelasnya itu aja kan ada kan, Bekasi adalah bagian dari bulan. Ternyata satelit ada di RT berapa gitu di bulan gitu ya Bekasi itu. Ya. Ini sebenarnya kita mau bahas apa Mas Wadli? Udah itu doang. Oke. Teman-teman. Di video kali ini video yang fundamental, spiritual, mentalitas. Habis kata-kata gue. Kenapa? Karena gini, ini satu hal yang penting banget tapi banyak skip sama bahasan-bahasan kita sebelumnya atau bahkan sama YouTube Forex di seluruh dunia. Wah, gitu. Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Iya, betul. Dan ternyata ini jarang diomongin sehingga banyak orang nggak sadar. Akhirnya loss lagi. Padahal sebenarnya yang salah bukan tekniknya Mas Teguh. Betul. Tapi keahlian ini yang mau kita bahas. Betul. Yang tidak dimiliki. Mungkin orang itu menganggap justru ini yang harus dihindari gitu ya kan. Orang-orang di sana, di luar sana mungkin ini yang harus dihindari. Tapi padahal nggak apa-apa dilakukan gitu. Malahan butuh apa ya? Butuh feel. Feel-nya itu harus dapat dulu gitu ya. Jadi, tadi siang kita ngobrol nih sama Mas Teguh. Sebenarnya itu dapat ide dari buku apa tadi itu yang bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya More Than Important Than Money. Wah, coba kan spill bukunya Mas. Ya, nanti lihat gambarnya munculin lah ya nanti ya. Dan buku ini saya baca baru setengah lebih dikit lah kira-kira. Jadi sangat semangat saya bacanya dan ada banyak hubungannya dengan profesi kita sebagai seorang trader, teman-teman. Terutama di bagian ketika para narasumbernya, which is bukunya ditulis sama beberapa orang, gitu ya. Penulis utamanya Robert T. Kiyosaki, istrinya ada Kim Kiyosaki, ada konsultan legalnya, ada konsultan IT-nya yang ikut nulis juga, ada partner bisnisnya juga yang nulis seperti itu. Dan para mentornya, para penulisnya ini diwawancara. Salah satu pertanyaan yang menarik yang selalu saya pengen tahu jawabannya adalah keahlian apa yang penting kita milikin yang belum pernah kita dapatkan di sekolah. Nah, saya langsung mikir, langsung ngobrol tadi kan sama Mas Teguh. Ini penting banget buat trader loh, karena ada banyak keahlian yang kita nggak pernah pelajarin di sekolah, padahal sebagai trader penting banget punya. Betul. Gitu. Betul. Oke, kita bahas satu-satu. Betul. Dan ini tanda kutip ya, bukan sekolah SD maksudnya ya. Nah, ini teman-teman jangan ngebayangin ini sekolah yang teman-teman lihat sekarang ya. Ini sekolah Anda dan saya dulu. Nah, itu juga. Itu bukan sekolahnya anak-anak kita. Dan ini juga bukan hanya sekedar sekolahan kita dulu. Jadi kayak SD, SMP, SMA kita pernah ngelaluinnya mungkin. Dan kuliah dan seterusnya gitu ya. Tapi juga institusi non formal yang lain. Ini juga banyak yang nggak ngajarin loh. Kayak mentoring di mana, kursus di mana, les di mana, apapun itu, seminar di mana-mana gitu-gitu ya.
Padahal ini spesifik skill yang perlu di checklist untuk bisa jadi seorang trader sukses menurut saya. Yes. Jadi ini kita bahas di satu video. Wah. Yang pertama. Jeng jeng. Nyantek dulu. Ini kesediaan melakukan kesalahan. Wah. Nah, seharusnya bersedia Anda melakukan kesalahan gitu kan. Ini nggak diajarin di sekolah. Benar. Di sekolah dulu kita justru diajarkan untuk menghindari kesalahan. Benar. Kalau salah dihukum, kalau benar dipuji. Jadi sangat jelas perbedaannya. Satu pain, satu profit kan gitu ya. Jadi dilarang pain ya berarti. Iya, jadi ketika ngelakuin kesalahan, aduh, ujung-ujungnya apa? Sampai gede, sampai umur sekarang Anda nih gitu ya, sampai saya dan Mas Teguh sekarang. Itu ketika pengen ngelakuin sesuatu, nanti salah, kalau salah gimana? Karena dulu tanda kutip waktu masih sekolah, teman-teman sakit kalau salah. Gitu. Makanya kalau sekarang sekolah-sekolah internasional tuh udah nggak lagi menerapkan raport, nilai, gitu. Karena banyak orang jadi nggak bersedia melakukan kesalahan. Padahal di trading, yang namanya kesalahan sangat mungkin terjadi. Dan kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Dan kapanpun bisa kita perbaiki. Dan bisa perlu dilalui kan kayak gitu ya Mas Fadli? Sangat perlu dilalui. Teman-teman belajar bukan hanya dari profit. Betul. Dari kesalahan pun teman-teman perlu belajar kan gitu. Iya Mas, tapi sakit. Tapi ya itu cara teman-teman belajar, nggak apa-apa kan cara belajar dua hal. Ada Kenzo, ada Satori. Wah, ada satu buku bahas tuh. Nah, itu ya kan? Satu buku tuh Mas ya. Penulisnya yang sama. Robert Kiyosaki. Bukan deh. Ini apa Ken Honda ya? Ken Honda ya. Ken Honda kalau nggak salah. Nah, dia bahas teman-teman, ada cara belajar di dunia ini cuma dua. Melalui sadar bertumbuh, kurvanya naik, atau melalui jatuh dulu, habis itu belajar, dan kurvanya baru naik. Jadi, turun terus naik gitu. Ujung-ujungnya kita akan lebih baik dari hari ini. Tapi teman-teman, pilihannya menyengajakan belajar dengan sengaja gitu, dengan melakukan kesalahan dan belajar dan seterusnya, atau nggak belajar, terus tanda kutip, kehidupan memaksa Anda belajar. Nah, mau pilih yang mana? Gitu. Ini mungkin bedanya antara orang-orang yang santai aja, cobain aja dulu gitu ya. Sama orang-orang yang belajar dulu, pelajari step by step-nya, datang ke seminar NFC dulu misalnya, habis itu mungkin bisa langsung naik. Gitu. Betul. Dia dapat ilmu, dapat step yang dapat momentum ya, dapat momentumnya langsung dapat naik. Dapat jalan pintas juga gitu dari orang-orang yang udah pernah ngalamin. Jadi kesediaan melakukan kesalahan ini keahlian teman-teman. Salah satu keahlian yang penting teman-teman miliki sejak awal, bahkan bukan hanya ketika teman-teman udah bertahun-tahun trading. Kalau baru belajar gimana Mas? Justru cari kesalahan lebih banyak, bukan disalah-salahin ya, tapi teman-teman berkaitan dengan sebuah bisnis yang pasti ada resikonya, nggak mungkin nol. Di trading kita memanage resiko, makanya kenapa teman-teman nggak bisa tuh nunggu sempurna dulu. Nantilah Mas buka akun realnya, nunggu akun demonya tidak ada kesalahan. Wah, 2 tahun akun demonya. Atau jangan-jangan dan tidak akan pernah tidak akan pernah ada kayaknya sih Mas. Nggak akan pernah ada akun realnya. Tidak akan pernah ada. Ya, jadi itu skill yang pertama yang perlu teman-teman miliki, kesediaan ya, kemauan hati ya, keterbukaan hati untuk melakukan kesalahan. Satu. Gitu. Yang kedua. Dan yang kedua adalah yaitu menerima kekalahan. Menerima kekalahan. Ya, juga nih ya. Di trading itu sangat-sangat sangat-sangat penting memiliki keahlian itu. Ini kita ngomongin psikologis jadinya ya. Karena kalau kita ngomongin menerima kekalahan, ada yang siap, ada yang enggak. Satu langkah mundur lagi teman-teman. Karena mungkin kalah, akhirnya do nothing. Enggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dulu sekolah kita tidak mengajarkan itu. Ya mungkin ada ya. Enggak Mas, di sekolah saya diajarin, ya mungkin beberapa hal ya. Bisa jadi sebagian, bisa jadi teman-teman bahkan dapat karunia untuk pernah pelajari itu di sekolah-sekolah. Tapi secara umum teman-teman, sebagian besar dari kita itu nggak dapat ilmu itu dari sekolah. Menerima kekalahan. Banyak malahan kalau misalnya si muridnya kalah itu, malahan dampaknya negatif jadinya, dibully, ya kan? Benar, dicemooh, gitu ya. Disisihkan dari pergaulan gitu kan. Terus loser, apa sih lu? gitu. Loser, benar gitu ya. Gitu kan, dicengin kan kalau bahasanya kita, diledekin kan gitu, sehingga terbangunlah mental takut kalah. Benar.
Gitu. Nggak berani entry. Nggak berani entry. Nanti kalau loss gimana? Orang-orang bilang 95% orang loss di forex. Kalau saya jadi bagian dari 95%-nya kan takut, Mas. Yes, benar. Gitu. Nggak siap nerima. Loh, Benar. teman-teman, di dalam dunia trading, teman-teman, hari loss pasti ada. Minggu loss sangat mungkin ada. Bulan loss pun begitu. Jadi, ketika teman-teman ngalamin kondisi kalah, ya wajar. Mungkin kalau dulu teman-teman di sekolah, kalau kalah, dikecewakan. Gitu. Tapi kalau di trading, butuh ngalamin kekalahan dan belajar, nggak apa-apa. Gitu. Yang harus dimiliki adalah keyakinan bahwa selalu ada kemungkinan untuk ngalamin transaksi rugi. Dan tidak apa-apa. Betul. Nah, itu penting. Oke. Jadi nggak usah dipikirin, nanti kalau loss gimana? Ya trading lagi biar profit. Gitu. Nggak ada gimananya gitu ya, begitu-gitu aja. Jadi itu skill kedua ya teman-teman. Menerima kekalahan itu keahlian yang juga perlu dimiliki yang tidak kita pelajari di sebagian besar sekolah-sekolah kita di zaman dulu ya. Yes. Anda dan saya, bukan anak-anak kita nih, anak-anak kita sekarang udah makin mungkin bagus. Udah Kurikulumnya mungkin diperbaiki sekarang ya. mungkin udah lebih bagus. Udah lebih baik lah saya yakin. Tapi kan kita hidup di hari ini berdasarkan edukasi kita di zaman dulu. Di zaman dulu. Ya. Walaupun kita udah lihat anak kita, sekolahnya bagus ya, gitu misalnya. Tapi kan tetap aja yang namanya bawah sadar, menyimpan memori permanen, Betul. itu mempengaruhi kita cara kita ngambil keputusan, cara kita bersikap terhadap kekalahan, gitu-gitu. Itu sesuatu yang perlu dipelajari lagi di usia kita sekarang, teman-teman. Yes. Jadiin skill beneran. Gitu. Betul. Oke. Yang ketiga. Ada yang ketiga, Mas Fadli, yaitu membangun tim dan bekerja sama. Nah. Ini juga tidak diajarkan di sekolah pada waktu itu ya. Sekolah-sekolah kita dulu tuh, sekolah-sekolah kita sangat individual. Kecuali teman-teman adalah tim olahraga, mungkin bisa bekerja sama dan ngalamin ya. Tapi itu hanya dinikmati sama sebagian kecil murid. Benar. Sebagian besar murid itu normal ya, aja hidupnya. Bekerja, individualis. Belajar ya untuk individualis. Belajar untuk jadi ranking 1. Belajar untuk naik kelas. Kalau salah tidak naik kelas. Kalau padahal pinter nih, tapi lagi mules pas ujian nasional, bisa nggak lulus. Lagi mules ngapain dia bisa mules? Ya kan nggak tahu, namanya juga mules kan ya. Siapa yang mau lagi ujian, tapi setengah jam lagi dikumpul, aduh masih banyak gitu gimana? Jadi nggak bisa kita hanya menggunakan sistem itu untuk ngetes kemampuan seseorang. Betul. Jadi teman-teman, tidak banyak dari kita punya kesempatan di masa lalu untuk belajar membangun tim dan bekerja sama. Bekerja sama dalam hal belajar, bahkan di trading itu kan penting banget. Betul. Wah, bagi tugas yuk. Nah, itu tadi. Itu dia tadi. Ya kan? Ini gimana caranya? Kalau bisa nggak membangun tim dan bekerja sama ini disangkut pautin ke trading? Itu tadi. Itu tadi. Misalnya saya sama Mas Teguh. Ini kalau kita backtesting teknik ini di 28 pair, waduh. Satu pair aja seharian untuk mundur setahun. Kalau 28 pair masa 28 hari bagi 2 lagu kan gitu. Itu kerja sama. Karena dulu kita sering kali ngerasa nyontek aja salah. Di trading ya harus nyontek sama yang profit. Kan ini bumi dan langit kan bedanya kan. Dulu kita mau kerja sama mencapai sesuatu, sering kali dianggap cheating, nakal. Jadi nyontek nggak boleh. Padahal nggak apa-apa. Jadi nyontek buat temen yang nonton pelajar nih. Oh, kata Mas Fadli boleh nyontek Bu. Gitu. Aduh. Jadi bekerja sama seringkali kita dapat teman-teman keahliannya di saat kita sekolah dulu. Makanya kenapa hari ini seringkali kita butuh penghargaan kan, posting profit, kalau loss didiemin kayak gitu-gitu. Karena dari dulu kita dihargai dengan pencapaian. Tidak diterima di pergaulan kalau mengalami kegagalan. Ya, itu diulang-ulang, lama-lama kan jadi database di otak. Saya tidak boleh gagal. Kalau ada potensi gagalnya, walaupun sedikit, sebaiknya diam saja. Gitu kan? Atau cari yang lain. Nah, itu yang seringkali membatasi diri teman-teman semua untuk even hanya memulai bisnisnya. Bukan hanya trading aktif setiap hari ya teman-teman sebagai forex trader, tapi sekedar deposit aja banyak yang ragu. Sekedar buka akun real aja banyak yang ragu. Sekedar membuka akun di broker yang tidak beresiko apapun selain salah ketik. Yes. Kan takut salah. Nanti kalau salah gimana Mas? Gitu. Mungkin zamannya kayak kita dulu pertama terima ATM ya. Nanti kalau salah pencet duit hilang. Bener. Enggak lah. Semua sistemnya sudah rapi teman-teman. Kalau salah pencet duitnya nggak hilang. Gitu. Dan ada akun demo kabar baiknya. Jadi teman-teman bisa coba
Dan biasakan diri dengan platform seminggu, 2 minggu, habis itu pindah akun real. Cukup. Kalau tidak mau sampai ke resiko yang paling besar juga bisa menggunakan akun Sen ya untuk Akun belajarnya Sen tadi. juga, Itulah. real tapi Sen. Wah itu sangat kecil resikonya. Sangat aman, jadi, nyaman. Ya. Geraknya jauh, tapi kalau loss kecil. Ya, jadi tetap ada resiko tapi masih bisa di-manage. Gitu. Oke, nah dan ini mungkin Mas Adi, yang terakhir ya. Wah. Yang terakhir ini mungkin dari tadi ya, berkesinambungan, saling relevan, saling bersangkut paut antara tadi kesediaan melakukan kesalahan, kemudian menerima kekalahan dan membangun tim dan bekerja sama. Yang keempat adalah mengelola emosi. Skill mengelola emosi. Wah. Betul. Ini kalau kita ngomongin mengelola emosi, sebenarnya di video-video kita yang di playlist YouTube ini di psikologi trading itu banyak. Banyak, betul. Tekniknya spesifik untuk mengelola emosi pun ada. Ada, betul. Cuman ketika kita ngomongin itu sebagai teori dan teman-teman tidak praktekin dan percaya bahwa teman-teman bisa mengelola emosi juga percuma. Gitu. Karena betul. Bayangin, teman-teman belajar belasan tahun di sekolah dan nggak belajar ini. Sekarang nonton 3 video dan berharap bisa, ya nggak bisa. Gitu. Betul. Tetap perlu jalanin, habis itu proses hatinya, habis itu mentoring lagi, ketemu lagi, ngobrol lagi kita, gitu kan. Habis itu jalanin lagi, lama-lama nanti membaik. Memang perlu proses teman-teman, dan kabar baiknya proses memperbaiki diri cuma sekali, tapi nikmatinnya berkali-kali. Betul. Ketika sekali aja dapat kunci jawaban kelola emosi, itu bertahun-tahun tradingan Anda baik-baik aja loh. Betul, gitu. betul. Hatinya baik-baik aja, siap menerima kekalahan, siap melakukan kesalahan, bisa membangun tim dan bekerja sama, semuanya. Iya, Mas Fadli. Kemungkinan besar ya kesalahan dari sekolah kita dulu itu malahan membangun emosi kita yang sekarang. Nah. Benar nggak? Contoh misalnya kita tidak bersedia melakukan kesalahan, kita harus benar-benar ini ya kan. Kemudian tidak bisa menerima kekalahan, terakhir kan dibully. Akhirnya aku takut aku takut kalah ini gitu kan. Aku takut gagal ini. Ke emosi dia kan sampai saat ini, sampai dewasa sekarang gitu kan. Kebawa terus gitu. Malahan berarti sistem yang dulu itu malahan yang ngebawa ngejerumusin ke emosi yang salah gitu. Terakhir kita takut untuk berbuat gitu ya. Jadi serba takut. Benar. Jadi mengelola emosi itu bukan emosi marah ya teman-teman ya, tapi emosi negatif. Benar. Rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir berlebihan, deg-degan saat lagi transaksi di forex, deg-degan saat deposit, ngelihat floating minus panik dan seterusnya. Nggak bisa tidur, nggak tenang. Takut salah itu luar biasa itu emosinya tuh. Ya. Kalau bisa hilangin takut salah itu. Kan bisa minta maaf ya. Kalau salah ya minta maaf. Tapi kan saya salah buat saya sendiri, Mas. Ya minta maaf sama diri sendiri, ngaca. Iya benar. Jadi skill mengelola emosi ini perlu penting banget. Minta maaf sama diri sendiri. Soalnya kalau terakhir merasa bersalah dengan diri sendiri, terakhir dia, aduh nggak mau, aku takut bersalah. Iya kan tinggal ngomong kan, diriku maafin saya ya, kan gitu. Benar. Kemarin saya udah jahat gitu. Sekarang saya mau jadi lebih baik lagi. Ini banyak sih materi-materi tentang mengelola emosi kita udah banyak bahas ya kan, gitu kan. Tapi kita nggak tahu kalau akarnya adalah dari sini. Iya. Ya kan, Mas. Teman-teman nggak belajar ngelola emosi. Sekolah itu tidak menyiapkan sistem untuk mengajari anak-anak sekolah mengelola emosi. Nggak tahu, menurut mereka mungkin nggak perlu. Kecuali Anda berantem misalnya dipanggil guru BK ya kan ke ruang kepala sekolah. Itu baru tuh dikasih penataran emosi kan. Tapi jarang banget ketika itu kan hanya 1 dari 200 murid. Betul. Kan gitu. Dan jarang banget kejadian-kejadian dipanggil guru BK gitu. Contoh misalnya kayak kalah dalam pertandingan main voli atau main bola, jarang banget. Ya udah sini anak-anak bola, sini ini anak-anak voli dipanggil ke ruang BK. Kita sportif ya, berjiwa besar ya, gitu-gitu. Itu kan skill mengelola emosi sebetulnya. Sangat. Gitu. Mungkin atlet perwakilan sekolah Anda beruntung pernah ngalamin itu. Di-manage emosinya untuk mencapai kejuaraan, dia di-manage untuk bisa bekerja sama. Tapi banyak dari kita nggak ngelewatin keberuntungan itu, tanda kutip. Jadi spesifik teman-teman perlu belajar kelola emosi. Keahliannya penting banget. Gitu. Nah, dari 4 ini nih teman-teman, 4 ini doang aja. Tadinya kita mau nulis 5, 10 kalau bisa gitu ya, supaya teman-teman dapat materinya banyak dan kaya. Tapi menurut saya 4 ini aja, ini udah mewakili sebagian besar keseluruhan. Jadi teman-teman dapetin 4 skill ini, diskusi di bawah video ini di kolom komentar. Kalau mau gali lebih dalam, nanti kita syuting lagi videonya, jawab pertanyaan teman-teman, dan jadiin ini checklist teman-teman semua untuk bisa bertumbuh. Gitu. Bukan hanya pengen profit sekian, pengen kebeli ini dari forex dan seterusnya, pengen mencapai impian ini itu dari forex, bukan. Hanya itu aja udah oke. Tapi tambahin, saya pengen bisa siap melakukan kesalahan,
menerima kekalahan, bisa bekerja sama dan membangun tim, dan bisa mengelola emosi di forex trading. Gitu. Sip, itu aja mungkin Mas Adi. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you sudah nonton sampai akhir, dan ingat teman-teman segera kontak tim NFC kalau ada pertanyaan yang mungkin butuh tektokan, supaya teman-teman bisa WhatsAppan, japrian langsung tanpa ada orang lain yang tahu, sehingga apapun kondisi Anda hari ini bisa langsung dibantu dengan spesifik step. Langkah yang spesifik banget yang bisa teman-teman dapetin ketika teman-teman sedang berproses menuju profesional forex trader. Nah, ya. Buat teman-teman yang ikut seminar, ini kan kita masih Januari ya, tanggal 4 Februari besok kita ada seminar, sampai ketemu di sana. Bukan hanya seminar, kita bisa ngopi bareng, berenang bareng, mantai bareng di pinggir. Berenang bareng ya. Iya, kan itu di pinggir pantai Kuta. Hotelnya aja kolam renangnya bagus gitu kan, dan kita bisa ngopi di pinggir pantai bareng. Wah. Kalau nggak cukup kolam renang hotel, bisa ke pantai kan gitu ya. Iya, bisa gitu ya. Kita ke Kuta ya. Yes. Sampai ketemu di Bali buat teman-teman yang ikut. Buat yang belum ikut dan pengen, chat ke bawah kolom deskripsi di nfc.co.id/Nusantara Teredukasi atau /EC, itu bisa diklik chat WhatsApp-nya, pilih salah satunya dan langsung ngobrol aja sama teman-teman yang ada di situ. Ya, itu semua tim kita, dan sampai ketemu di event-event NFC selanjutnya. See you.